Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen, Bapak Alam Tarlam, selaku dosen pengampu mata kuliah fikih muamalah. Di sini saya Rahim Sofian dengan nomor ibu santri 23811300866 akan mengerjakan tugas ujian tengah semester, membuat video pembelajaran dengan pembahasan tentang pengertian jual beli dalam Islam. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman kelas B23 dan Bapak dosen. Kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dasar hukum, rukun dan syarat jual beli di dalam Islam. Pengertian dasar hukum, rukun dan syarat jual beli. Yang pertama adalah pengertian jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata ba'a yabi'u yang berarti menjual. Sedangkan secara harfiah, jual beli mengandung makna pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam konteks bahasa, jual beli mencerminkan konsep saling memberi dan menerima antara dua belah pihak, di mana satu pihak menyerahkan barang atau jasa, sementara pihak lain memberikan imbalan berupa sesuatu yang bernilai, seperti uang atau barang lain yang sebanding. Secara istilah, jual beli didefinisikan sebagai sesuatu akad yang bertujuan untuk menukar harta dengan harta lainnya sesuai dengan ketentuan syariat. Para ulama fikih menjelaskan bahwa jual beli adalah transaksi yang mengalihkan kepemilikan suatu barang atau manfaat dari satu pihak ke pihak lain dengan kompensasi tertentu yang dilakukan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Definisi ini menunjukkan bahwa jual beli harus memenuhi unsur ridho baik dari penjual maupun pembeli, serta mematuhi aturan-aturan syariat agar sah dan tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, horor, atau tidak kejelasan atau penipuan. Hukum jual beli. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli sebagaimana dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahul bai'a wa haramar riba. Wa akhalallahu, padahal Allah telah menghalalkan al-bai'a, jual beli, wa harama, dan mengharamkan ar-riba, yaitu riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berada di Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini menegaskan bahwa jual beli adalah sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang diperbolehkan dalam Islam, selama memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam ilmu fikih, jual beli dikategorikan sebagai akad muawadah atau pertukaran yang mengandung unsur keuntungan timbal balik yang harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah menurut syariat. Dalam fiqhul Islam wa adilatuh, jelaskan bahwa jual beli adalah salah satu bentuk akad atau muawadah, pertukaran yang mengandung keuntungan timbal balik, yang dalam fikih dikategorikan sebagai transaksi yang berorientasi pada keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban antara penjual dan pembeli. Yang ketiga adalah rukun dan syarat jual beli. Mayoritas ulama menyebutkan 3 rukun jual beli, yaitu yang pertama adalah pihak yang berakad, yaitu syaratnya penjual dan pembeli harus yang satu berakal, satu adalah berakal, dua belah pihak harus memiliki akal yang sehat. Karena transaksi jual beli merupakan akad yang mengandung konsekuensi hukum. Yang tidak berakal seperti orang gila atau dalam keadaan tidak sadar tidak sah melakukan jual beli karena tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak. Yang kedua adalah balik atau mencapai usia dewasa. Seorang anak kecil yang belum balik tidak memiliki wewenang penuh dalam melakukan transaksi kecuali jika ia sudah mumazis, dapat membedakan antara baik dan buruk dan mendapat izin dari walinya. Yang ketiga adalah memiliki kebebasan dalam bertindak atau ikhtiar. Akad jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Transaksi yang terjadi di bawah tekanan, paksaan, atau ancaman dianggap tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surat An-Nisa ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalukum bainakum bil batili illa an takuna hijarah
illa ang takunna tijaratan ay ang taradhi minkum. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang amanu beriman, la janganlah takulu kamu saling memakan amwalakum harta bainakum sesamamu bil batil dengan jalan yang batil atau tidak benar, illa kecuali ang takuna hal itu tijaratan dalam perdagangan ang tarodi yang berlaku atas dasar suka sama suka minkum antara kamu. Yang selanjutnya adalah objek akad. Dalam praktek jual beli, hal pokok yang diperhatikan adalah apa yang dijadikan sebagai bahan tukar menukar. Barang yang diperjualbelikan harus jelas wujud dan nilainya. Tidak cukup hanya mengatakan saya jual sesuatu tanpa menunjukkan atau menjelaskan barangnya. Begitu pula harga harus diketahui oleh kedua belah pihak agar tidak menimbulkan perselisihan. Dalam beberapa kasus jual beli batal jika ternyata barang yang diperjualbelikan tidak bisa diserah terimakan. Misal penjual burung yang masih bebas terbang di langit atau ikan yang masih ada di lautan tanpa alat tangkap. Ini dilarang karena termasuk jual beli yang mengandung unsur spekulasi tinggi atau horor. Yang ketiga adalah zihod. Salah satu hal penting dalam transaksi jual beli adalah adanya kesepakatan yang jelas dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dalam istilah fikih, hal ini dikenal sebagai zihod, yaitu pernyataan saling setuju dalam melakukan akad. Zihod bisa diungkapkan dengan kata-kata, isyarat, bahkan perbuatan, tergantung pada situasi dan kemampuan orang yang berakad. Ijab adalah pernyataan dari pihak pertama, biasanya penjual seperti saya, jual barang ini seharga sekian. Sedangkan qabul adalah jawaban dari pembeli, seperti saya beli. Dalam praktiknya, bentuk ungkapan ini bisa berbeda-beda tergantung budaya, bahasa, dan konteksnya. Yang penting kedua belah pihak saling memahami maksudnya dan menyetujui transaksi itu. Contohnya di pasar tradisional, terkadang penjual hanya bilang, ini 20.000 ya, lalu pembeli menyerahkan uang dan membawa barangnya tanpa sepatah kata pun. Secara hukum ini sudah dianggap sah karena adanya kesepakatan yang kerelaan dari kedua belah pihak. Meskipun tidak mengucapkan secara formal hal seperti ini harus dalam kategori zigot fi'liyah dengan tindakan, bukan laziyah dengan ucapan. Zigot inilah yang menjadi pengikat sahnya transaksi. Tanpa zigot, transaksi tidak dianggap sebagai jual beli yang sah karena belum ada tanda saling ridho antara dua belah pihak. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, zigot ini harus dilakukan dalam satu majelis dan tidak boleh ada pemisah atau penundaan yang lama. Pendapat ulama tentang zigot atau ijab dan qabul. Dalam khasanah fikih klasik, para ulama mengaruh perhatian besar terhadap zigot karena disinilah letak kesepakatan akan terjadi. Tanpa zigot, suatu jual beli tidak dianggap sah meskipun ada penjual dan pembeli dan barang. Yang pertama adalah mazhab Syafi'i dari Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh dan Al-Muhadzab menegaskan rukun ketiga adalah zigot, yaitu ijab dan qabul. Syaratnya harus berada dalam satu majelis dengan niat untuk berakad. Tidak ada pemisah waktu panjang antara keduanya, maka akad tidak sah. Al-Majmu' 9 halaman 149. Ulama Syafi'iyah mensyaratkan bahwa ijab dan qabul harus dilakukan secara langsung dalam satu majelis tanpa jeda yang lama dan harus menunjukkan niat untuk melakukan transaksi. Yang kedua, dari mazhab Hanafi, dalam kitab Al-Hidayah karya Al-Magrinani, mazhab Hanafi menjelaskan jual beli menjadi sah dengan ijab dan qabul apabila dilakukan dalam satu majelis dan atas dasar saling ridho. Mazhab Syafi'i memperbolehkan variasi bentuk ijab qabul termasuk dengan perbuatan selama terpenuhi unsur majelis yang sama dan kerelaan kedua belah pihak. Yang ketiga adalah mazhab Maliki. Dalam kitab Al-Kahfi karya Ibnu Abdul Al-Bar, ulama Maliki, zigot adalah segala sesuatu yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah yang berakad dan tidak disyaratkan harus dengan lafaz. Dalam Maliki cenderung lebih fleksibel, memperbolehkan akad melalui tindakan atau isyarat selama menunjukkan kerelaan yang jelas. Yang keempat adalah dari
Ibnu Khudamah atau Hambali dalam Al-Mughni beliau menulis boleh ijab berasal dari pembeli dan qabul dari penjual, dan sah dalam lafaz apapun yang menunjukkan kepemilikan dan kerelaan. Menurut Hanabilah tidak harus ijab dari penjual, bisa juga dibalik, bahkan lafaznya pun fleksibel selama maknanya dan menunjukkan akad. Demikianlah tadi pengertian dasar hukum, rukun dan syarat jual beli. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.